Halo Shalom, Papa Mama, anak-anak, Opa Oma, dan semua anggota keluarga. Salam sehat untuk semuanya. Minggu ini merupakan minggu spesial karena di akhir bulan keluarga di bulan Oktober ini, gereja kita mengadakan ibadah online khusus, yaitu ibadah online keluarga. Dan ini adalah satu momen kesempatan khusus yang indah sekali, di mana Papa Mama, anak-anak, bisa beribadah bersama-sama dan mungkin ada opa oma yang bergabung dalam satu keluarga. Wow, keren banget. Berharap sekali firman Tuhan yang nanti akan kita pelajari, kita hidupi bersama. Bahkan papa mama bisa mengajarkan kembali kepada anak-anak dan tentunya menjadi contoh teladan sebagai pelaku firman Tuhan. Amin. Yuk, kita semua akan berdoa dulu sebelum firman Tuhan diberitakan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena hari ini kami boleh beribadah bersama-sama dan secara khusus kami boleh mengadakan ibadah 3 generasi di mana semua anggota keluarga boleh berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu sekali supaya hari ini kami boleh belajar firman Tuhan dan kami juga boleh mengerti firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan sehingga antara sesama anggota keluarga kami bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan dan Tuhan senang dengan keluarga kami. Berkatilah kami Tuhan dan tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Tuhan pimpin supaya firman Tuhan yang diberitakan menjadi firman Tuhan yang hidup dan menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hari ini kita akan membahas satu topik menarik, yaitu tentang komunikasi. Komunikasi khususnya di dalam keluarga. Ini adalah topik yang penting dan sangat-sangat penting, tetapi seringkali menjadi sumber konflik dalam sebuah keluarga. Mengapa? Karena melalui perkataan kita bisa membangun seseorang, tetapi kita juga bisa menjatuhkan seseorang. Kata-kata bisa membuat seseorang begitu bersemangat, tetapi kata-kata juga bisa membuat seseorang menjadi putus asa, kesel, dan marah. Beberapa cuplikan berikut ini akan memperlihatkan pada kita bagaimana komunikasi begitu berpengaruh ketika kita berinteraksi satu dengan yang lain di dalam sebuah keluarga. Mari kita saksikan adegan berikut ini. Ciko, jangan lupa ya kerjain PR dari ibu guru. Sekolah online, kerjain PR, bosan. Ciko mau main sebentar. Oh my god. Ciko, suara apa itu? Waduh, itu kan gelas kesayangan Papa. Kamu ini gimana sih, Ciko? Bukan Ciko,
Papi. Pi, nih, minum kopinya dulu. Ada kuehnya nih, cip-cip. Si lapar, ya? Ma, Hah? di saat masa pandemi ini, apakah Mama bisa membantu keuangan kita? Nih, maksud Papa ngomong gitu tuh maksudnya tuh apa? Nih ya, Pi. Sekarang sebenarnya Mami tuh sudah membantu keuangan keluarga. Anak belajar online yang harusnya les, Mami yang harus ngajar. Terus si Jumeh yang setiap harinya bisa nyapu, setrika, ya. Sekarang giliran Mami yang harus ngerjain semuanya. Aduh, terus belum ngurus anak, belum ngurus papi lagi yang di rumah. Belum ngurus mertua, pusing, aduh pusing. Pusing. Papa juga pusing mikirin menghidupi kalian. Mama kan bisa masak. Udah aja jualan masak. Hah? Maksudnya jadi tukang masak? Aduh, gak kira-kira jadi tukang masak. Udah mas tiap hari, depan, belakang, jemuran, setrika, nyapu, jadi tukang masak. Gadgetan melulu. Emang gak ada kerjaan lain? Cong, Mami tuh ya gak suka sama istri kamu. Kerjaannya nonton Korea, tapi gak pernah masak buat keluarga kita. Harusnya kamu tuh jangan cari istri seperti itu. Malu Mami jadinya. Ya Mami. Tar Acong omelin si Elin ini. Ya, lu harus omelin tuh. Jangan dikasih hati. Itulah gambaran komunikasi yang terjadi dalam sebuah keluarga. Melalui perkataan sesama anggota keluarga bisa menciptakan satu pertengkaran dan keributan yang hebat. Jadi kita bisa melihat betapa dahsyatnya pengaruh perkataan dalam berkomunikasi. Begitu berpengaruhnya perkataan dalam berkomunikasi, sampai firman Tuhan membahas secara khusus satu anggota tubuh yang berkaitan dengan berkata-kata, yaitu lidah. Yakobus 3 ayat 5 memperlihatkan mengapa lidah secara khusus dibahas dalam firman Tuhan. Karena dikatakan, demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Nah, ayat ini ingin melukiskan tentang bahaya yang bisa ditimbulkan oleh lidah jikalau kita tidak berhati-hati dalam berkata-kata. Lidah diumpamakan seperti api. Api yang bisa membakar hutan yang besar. Demikian juga kata-kata kita bisa menyebabkan satu masalah yang besar. Seorang ahli pernikahan bernama Norman Wright mengatakan bahwa sebuah rumah tangga dipayungi oleh komunikasi. Payung berfungsi melindungi kita dari air hujan. Kalau payung ini bocor, wow, pasti air hujan akan masuk dan membuat kita kebasahan. Demikian juga ketika komunikasi diumpamakan seperti payung, itu berarti sebuah keluarga harus dilindungi oleh komunikasi yang baik sesama anggota keluarga. Kalau komunikasi rusak, seperti kalau payung ini rusak, akan ada akibatnya. Maka dalam Efesus 4 ayat 29 mengatakan demikian. Janganlah ada perkataan kotor
Perkataan kotor itu yaitu perkataan yang tidak membangun, yang bisa melukai orang lain, yang menimbulkan pertengkaran. Keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Di sini firman Tuhan jelas ingin mengajarkan kepada kita, usahakanlah kata-kata kita untuk membangun. Kalaupun kita melihat kesalahan dan kekurangan orang lain, janganlah memakai kata-kata kita untuk menjatuhkan atau melukai. Karena hal itu sama sekali tidak menolong orang tersebut dari kesalahannya. Orang yang berbuat kesalahan pun, kalau kita bisa membangun dengan kata-kata kita, akan menjadi kesempatan bagi dia untuk berubah. Bahkan firman Tuhan mengatakan, mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Artinya, kata-kata kita bisa menjadi berkat dan kesaksian bagi orang yang belum percaya pada Yesus. Karena itu, dalam ayat 31 dikatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Perhatikan kata dibuang. Ini berarti ada satu tindakan aktif atau usaha dari kita untuk apa? Untuk membuang potensi dosa dalam diri kita yang ditimbulkan melalui perkataan. Kenapa dibuang? Karena tidak ada gunanya. Itu seperti sampah. Sampah kan harus dibuang, betul nggak? Yang tidak boleh dibiarkan mengotori hidup kita. Sebagai contoh, kalau di rumah kita ada bangkai tikus. Dan jelas bangkai itu pasti menimbulkan bau. Bau yang nggak sedap. Rumah kita akan bau sekali dengan bangkai tikus itu. Masakan kita membiarkan bangkai tikus itu untuk mengotori rumah kita? Nggak mungkin. Pasti kita akan buang. Kita buang bangkai tersebut, bukan? Demikian juga yang ingin dikatakan firman Tuhan. Kata-kata yang bisa menimbulkan kemarahan, sakit hati, pertengkaran, dan hal negatif lainnya, itu seperti sampah dalam diri kita, maka kita harus buang jauh-jauh. Supaya apa? Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Dan bahkan dikatakan dalam ayat 30, supaya kamu jangan mendukakan Roh Kudus. Weh, Roh Kudus aja bisa berduka sedih dengan kata-kata kita yang tidak baik. Apalagi orang lain yang mengalaminya. Maka keluarga GII dengan membuang jauh-jauh perkataan yang tidak baik, itu berarti kita sedang menciptakan satu komunikasi yang baik antara suami istri, antara mertua dan menantu, antara orang tua dan anak-anak, antara kakak dan adik. Sebenarnya berbicara komunikasi yang sering menjadi masalah adalah reaksi kita. Reaksi kita. Orang yang berbicara kepada kita bisa saja menimbulkan kekesalan, tetapi cara bereaksi kita akan menentukan apakah akan terjadi konflik atau tidak. Oke, mari kita kembali kepada adegan-adegan yang sudah kita saksikan di awal. Bagaimana reaksi kita akan berpengaruh dalam kita berkomunikasi. Waduh, Ciko. Ini kan gelas kesayangan Papa. Kamu ngapain di sini? Aduh, Ma. Tadi Ciko nggak sengaja senggol gelasnya. Aduh, kamu ini. Mama udah bilangin jangan main di sini. Lihat, bisa berbahaya. Iya, Ma. Ciko salah. Ciko minta maaf, Mi. Tapi kamu harus minta maaf sama Papa ya. Iya, tapi Ciko takut. Iya, nanti Mama temenin.
Tapi ingat lain kali jangan main di dapur, berbahaya. Iya, sorry, Mi. Ayo kita beresin yuk. Iya, iya, Ma. Pi, duduk dulu deh, Pi. Duduk. Nih, cicip kuenya. Nih ya, kalau menurut Papi ya, dengan tugas Mami yang sedemikian banyak di rumah, ya. Nah, apakah Mami bisa tuh untuk punya waktu untuk jualan makanan? Tapi coba deh kita pikirkan ya, jalan keluarnya bagaimana, Pi. Oke? Pi, ini tuh lagi lihat-lihat, lagi nyari-nyari buat tugas besok sekolah. Oh, sorry. Ya, nggak apa-apa. Ma, Elin kan sudah beresin kerjaan rumah. It's okay nonton Korea. Dia tetap istri yang bertanggung jawab. Keluarga GII bisa lihat dengan kasus yang sama, tetapi reaksi yang berbeda, hasilnya pun berbeda. Mengapa? Karena cara bereaksi yang bijaksana akan menghasilkan respon yang positif. Amsal 16 ayat 21 menggambarkan betapa berpengaruhnya kata-kata kita. Dikatakan demikian. Orang yang bijak hati disebut berpengertian, dan berbicara manis lebih dapat meyakinkan. Kemudian Amsal 16 ayat 24 berbicara tentang bagaimana kita harus berhati-hati di dalam memilih kata-kata yang positif. Amsal 16:24 mengatakan, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis ya, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Wow, 2 ayat dalam kitab Amsal tersebut sudah mengajarkan betapa pentingnya reaksi seseorang dalam berkata-kata. Karena akan menentukan hasil akhirnya. Hasil akhirnya bisa pertengkaran, tetapi juga bisa terjaga keharmonisan dalam keluarga. Maka keluarga GII, alangkah indahnya kalau keluarga kita bisa meningkatkan komunikasi yang baik dan bijaksana dalam bereaksi. Dimulainya dari mana? Mulainya gak usah jauh-jauh dari Anda atau kita sendiri. Tidak usah menuntut orang lain. Berubahlah dari diri kita sendiri. Buang yang firman Tuhan katakan jauh-jauh. Hal-hal yang tidak baik dalam diri kita. Suami, istri, anak-anak, mertua, menantu. Ayo, buang kata-kata yang tidak baik, yang tidak membangun, yang bisa menimbulkan pertengkaran, sakit hati. Buang jauh-jauh karena itu adalah sampah dalam diri kita. Sehingga dengan demikian kita akan menciptakan satu keluarga Kristen yang harmonis dan menjadi contoh teladan bagi keluarga-keluarga lainnya. Mari payungi keluarga kita dengan komunikasi yang sehat, yang membangun, yang menguatkan antara sesama anggota keluarga untuk menciptakan keluarga yang harmonis di hadapan Tuhan. Tuhan di dalam kasih dan anugerahnya akan menolong setiap keluarga Kristen yang tidak sempurna tetapi mau belajar untuk bertumbuh di dalam komunikasi yang baik. Amin. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak setiap anggota keluarga kita bergandengan tangan. Bergandengan tangan papa, mama, anak-anak dan semua keluarga yang ada satu dengan lain. Mari kita bergandengan tangan. Mari kita berkomitmen untuk meningkatkan komunikasi yang lebih baik dalam keluarga kita. Kita minta pertolongan Tuhan supaya buang jauh-jauh
segala perkataan yang tidak membangun, yang bisa membuat sesama anggota keluarga itu menjadi ribut, menjadi marah. Hei, kita ini adalah keluarga, bukan musuh. Kadang-kadang betapa sedih ketika kita ingin saling menjatuhkan, saling mengalahkan. Itu tidak boleh terjadi dalam keluarga kita. Karena kita ikatan keluarga, bukan saling memusuhi. Mari saya mengajak sesama anggota keluarga untuk saling mendoakan. Kalau kita melihat ada kekurangan suami, istri, anak-anak, mungkin juga anak-anak melihat kekurangan papa, mama, dan kita melihat kekurangan menantu kita, mertua kita. Ayo kita doakan supaya mereka bisa berubah. Mari dengan sikap bergandengan tangan, kita akan nyanyikan pujian ini. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bisa sambil merangkul keluarga satu dengan yang lain. Yuk saling mendoakan. Dan saya berikan waktu untuk kita bisa saling mendoakan. Sekarang saya akan mendoakan untuk setiap keluarga-keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan memberikan keluarga pada kami. Hari ini kami boleh belajar bagaimana kami bisa menciptakan dan meningkatkan satu komunikasi yang baik di dalam keluarga. Supaya Tuhan, lewat kata-kata kami saling membangun, bukan saling menjatuhkan dan mengalahkan. Karena kami keluarga Tuhan. Kami rindu Tuhan mengubahkan setiap kami yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami pelajari hari ini dalam firman-Mu, kami sungguh-sungguh punya satu komitmen, satu janji. Baik anak-anak, baik papa mama, baik opa oma, baik menantu mertua, semua anggota keluarga Tuhan, kami betul-betul akan mencerminkan satu keluarga yang mengasihi Tuhan, dan kami boleh menjalin satu komunikasi yang baik untuk kemuliaan Engkau. Terima kasih Tuhan buat hari ini, hari yang begitu indah, dan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.